kasih Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan, gereja-Mu. Ini kerinduan kami umat-Mu. Akan kami hidup selagi masih ada kesempatan. Haleluya, haleluya. Kami mau jadi berkat. Haleluya. Kami mau menjadi alat Tuhan di tangan-Mu yang luar biasa. Ini kami PA Eklesia Tuhan. Dalam kesempatan ini kami boleh ambil waktu khusus, sekalipun dalam ibadah online, ibadah live streaming Tuhan. Kami beribadah bersama-sama Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami tahu pujian, penyembahan kami menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Dan ketika Tuhan sudah disenangkan, Tuhan duduk di atas puji-pujian kami. Tuhan siap lagi memberkati kami umat-Mu, gereja-Mu, dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi firman Tuhan, urapi kami semua dengan pengurapan yang baru. Kali pemberitaan firman-Mu siang hari ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami rindu Tuhan, terus Tuhan belajar mengerti apa mau Tuhan dalam kehidupan kami. Kami belajar Tuhan Yesus, haleluya, terus mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu ini akan menuntun langkah-langkah kami ke depan. Firman-Mu akan menerangi setiap perjalanan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-puji nama Tuhan. Kami siap mendengar kebenaran firman-Mu siang hari ini. Terpuji nama Tuhan, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Tidak lupa saya ucapkan selamat siang. Ya, ini ibadah perdana. Ya, ibadah live streaming PA Eklesia. Puji Tuhan, ini karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Kita bisa sama-sama beribadah sekalipun saudara dari rumah masing-masing. Haleluya. Tapi saya percaya Tuhan yang saudara dan saya sembah, Dia Tuhan yang maha hadir. Dia ada di mana-mana tempat. Dia ada di tempat ini, Dia ada di rumah masing-masing. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat koordinator Eklesia yang mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita, Yesaya pasal yang ke-40. Yesaya pasal yang ke-40 ayatnya yang ke 28. Ya, Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-28. Mari kita perhatikan firman Tuhan pada saat ini. Yesaya 40 ayat ke-8. Saudara perhatikan satu ayat pendahuluan ini. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Puji Tuhan, haleluya. Siang hari ini saya ingin beri judul firman Tuhan, Dia Tuhan yang kekal. Dia Allah yang kekal. Dia Tuhan yang abadi, saudaraku. Ya, kata kekal dalam KBBI, saudaraku, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian tetap, tidak berubah, abadi, selama-lamanya. Haleluya. Tidak berkesudahan. Haleluya. Kata kekal sini, saudaraku, Tuhan yang saudara dan saya sembah, Dia tidak dibatasi, tidak bisa dibatasi dengan apapun, termasuk dengan ruang dan waktu. Haleluya. Sekalipun kita beda ruang, saudaraku, kami beberapa, nggak banyak, siang hari dalam ruangan PA Eklesia, saudara di rumah masing-masing. Tapi saya percaya, seperti firman Tuhan katakan, bahwa Dia Tuhan yang gak bisa dibatasi. Dia Tuhan yang kekal. Haleluya. Dia Tuhan yang abadi. Dia tidak berubah. Kata kekal di sini. Haleluya. Kalau manusia
selesai dipanggil Tuhan, bukan habis perkara, ada pertanggungjawaban. Saudara dan saya, di balik kematian ada dua kekekalan. Saudara pilih yang mana? Hidup yang kekal atau kematian yang kekal? Sorga yang kekal atau neraka yang kekal? Kata kekal, manusia cuma dapat di situ. Beda dengan Tuhan yang saudara dan saya sembah. Kata kekal, saudaraku, sebelum Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Tuhan sudah ada. Sebelum minggu penciptaan, Tuhan ciptakan hari pertama, hari kedua, terus sampai hari ke-6, hari ke-7 Tuhan beristirahat. Sebelum minggu penciptaan, Tuhan, Dia Allah yang kekal, Dia sudah ada. Dia hadir. Haleluya. Dia sudah ada. Itu sebabnya siang hari ini, saudaraku, pastikan bahwa iman saudara dan saya tidak pernah sia-sia. Kita punya Tuhan yang kekal. Kita punya Tuhan yang abadi. Dia Tuhan yang tetap. Kalau saudara lihat dalam Ratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke-22, Alkitab katakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Haleluya. Tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap hari, selalu baru setiap waktu. Haleluya. Kita bisa pastikan kita ada sampai detik siang hari ini, itu karena kesetiaan Tuhan. Itu karena kasih setiap Tuhan yang tidak pernah berubah. Haleluya. Kita sebagai manusia suka berubah, bisa berubah. Tapi Tuhan, Dia tidak pernah berubah. Firman Tuhan jelas katakan, haleluya, kasih setia Tuhan tak berkesudahan. Luar biasa. Tuhan yang saudara yang saya sembah, Dia tidak berkesudahan. Saudaraku, saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, di dunia ini gak ada yang kekal. Saudara masih ingat? Saudaraku, ya, ada satu negara 29 tahun yang lalu, Uni Soviet, saudaraku, negara besar, saudaraku. Tetapi 29 tahun negara ini runtuh, terpecah-pecah jadi 15 negara. Rusia, Ukraina, Uzbekistan, dan seterusnya. Nggak ada yang kekal. Saudara, kalau bicara tentang negara yang lain, Amerika, mungkin saudara katakan Amerika tuh masih ada sampai sekarang, benar. Tapi sadar nggak, COVID-19 paling banyak itu di Amerika. Satu saat saya pergi ke pastorik teman saya, ternyata dia lagi minum obat. Saya tanya, ini obat apa? Oh, ini obat mahal dari Amerika. Nggak salah, saudara. Tapi hari ini kecanggihan kedokteran Amerika nggak bisa membatasi COVID-19 hari-hari ini. Tapi mari kita lihat Tuhan. Yesaya 40 ayat 28 katakan, Dia Tuhan yang kekal. Tidak tahukah kau? Tidakkah kau dengar kata firman Tuhan? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Luar biasa. Kalimat selanjutnya, Ia tidak jadi lelah. Dia nggak pernah lelah. Dia nggak pernah lesu, nggak pernah capek. Kalau kita kan aktivitas kegiatan satu hari bisa capek, manusiawi. Saudara beres-beres, sekalipun cuma di rumah, beres-beres, bikin ini, bikin itu, ya. Ibu-ibu, emak-emak, orang tua hadapi anak-anak, apalagi sekalipun sekolahnya nggak ke sekolah, anak-anak maksudnya cuma sekolah online, tetap mesti didampingi anak cucu. Ya, belajar di rumah, sekalipun belajar di rumah, seringkali gurunya minta belajar sendiri online, atau mungkin ada kalanya Zoom meeting, saudaraku, ya. Beberapa anak dikumpulin, dan mulai guru itu ngajar, bisa lelah, bisa capek. Tapi Tuhan yang kita sembah, Alkitab jelas katakan, Dia Tuhan yang tidak lelah, Dia Tuhan yang tidak lesu, tidak terduga
pengertiannya, kata firman Tuhan. Saudara perhatikan, ada satu contoh dan dicatat dalam Alkitab dalam Kejadian pasal yang kelima ayat yang ke-27. Ada seorang yang pernah hidup dalam dunia ini, yang usianya dicatat paling lama hidup dalam dunia ini, tercatat dalam Alkitab. Dalam firman Tuhan katakan Kejadian 5 ayat yang ke-27, dikatakan jadi Metusalah mencapai umur 969 tahun, lalu ia mati. Lama. Ini luar biasa anugerah bagi Metusalah. Tuhan kasih kesempatan dia hidup panjang, lama, 969 tahun. Ini luar biasa. Sekalipun akhirnya dia mati juga, kata firman Tuhan, kata ayat ini. Tapi mari kita lihat kembali Kejadian pasal yang kelima, saudaraku, ya. Siapa Metusalah? Metusalah, kalau saudara lihat mulai ayatnya yang bisa ditampilin ayat yang ke-21. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Jelas siapa Metusalah? Anak dari Henok. 22 bisa ditampilin. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. 23 ayat 23. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. 24. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ini luar biasa. Tidak semua orang seperti pribadi Henok. Hidup bergaul dengan Tuhan, intim, dekat dengan Tuhan. Enggak heran Alkitab mencatat anak, cucu, cecet, cicit. Ini luar biasa kalau saudara lihat. Henok memperanakan Metusalah yang usianya paling lama dicatat dalam Alkitab, 969 tahun. Metusalah memperanakan Lamek, Lamek memperanakan Nuh, Nuh memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Saudara perhatikan, ini usia mereka panjang. Tuhan percayakan khususnya Metusalah, saudaraku, anak dari Henok, ya, cucu Henok Lamek, ya, jadi anak cucu Cece, Nuh, cicit. Saudara perhatikan, Alkitab mencatat Nuh dan keluarganya 8 orang. Tuhan bawa mereka masuk ke bahtera Nuh. Apa yang terjadi? Firman Tuhan katakan Tuhan pelihara Nuh dan keluarganya. Tuhan khususkan sebelum Tuhan binasakan bumi ini, sebelum Tuhan kirim air bah, Tuhan persiapkan satu keluarga ini, Nuh dan keluarganya masuk dalam bahtera. Saudara tahu berapa lama Nabi Nuh dan keluarga di dalam bahtera Nuh? Mengalami lockdown, saudara. Nggak cuma PSBB, saudara, ya. Tapi lockdown, benar-benar nggak bisa keluar, nggak bisa masuk dalam bahtera. 1 tahun 10 hari Nuh dan keluarga dipelihara Tuhan di bahtera Nuh. Tuhan yang suruh Nuh buat bahtera. Tuhan yang perintahkan Nuh untuk masuk keluarganya, karena Nuh menginjil, memberitakan firman. Mereka sepelekan, mereka tidak anggap suara Nabi Nuh. Akhirnya cuma Nuh, ya, istrinya, anak-anaknya selamat. Saudaraku, Nuh, istri, anak-anak, anak mantunya masuk 8 orang. Luar biasa. Keturunan dari Henok, keturunan yang bergaul intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Saya bersyukur juga ada di komunitas PA Eklesia. Kenapa? Sudah sekian lama, sejak Maret kalau nggak salah, kami ada doa rantai. Haleluya. Ya, saya ingat persis
gereja-gereja itu tidak boleh ibadah hari Minggu 22 Maret pertama, 22 Maret, 29, sepanjang April sampai kemarin 3 Mei nggak ada ibadah. Ya, karena instruksi, anjuran pemerintah, social distancing, saudara, dan kami belajar taat, tunduk akan aturan pemerintah. Dan luar biasa, Eklesia ambil bagian dalam doa rantai 24 jam full terisi. Bahkan ada beberapa jam saya perhatikan ada sampai 3, 4, 5 orang, saudaraku. Ya, ada yang ambil 1 jam, 2 jam, bahkan ada yang ambil 3 jam. Dan itu continue karena komitmen dengan waktu, komitmen dengan panggilan. Karena merasa terpanggil untuk bangsa ini, untuk bangsa-bangsa. Haleluya. Saya terlalu percaya kalau eklesia, bahkan jemaat kami yang kami layani juga, saya ajak imbau, mari kita doa rantai, dan mereka support, mereka dukung juga, kami juga. Pelayanan yang Tuhan percayakan kami layani, penggembalaan, saudaraku, kami juga ada doa rantai sama seperti Eklesia 24 jam. Maaf. Istri saya biasa ambil waktu jam 12 tengah malam sampai jam 3 pagi, itu rutin. Bahkan banyak kali dari setengah 12 dia sudah mulai sampai jam 3. Gantian saya jam 3 sampai jam 5 pagi. Dan itu terus continue. Ya. Saya percaya ini gak ada yang kebetulan. Kalau saudara juga terlibat dalam doa rantai, saya percaya mari kita belajar firman Tuhan. Henokh hidup bergaul dengan Allah. Ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ini luar biasa. Dan saudara perhatikan selanjutnya, Henokh memperanakan Metusala. Kemudian Metusala memperanakan Lamek. Selanjutnya ada Nuh. Tadi saya katakan Nuh memperanakan Sem, Ham, Yafet. Saudara lihat keturunan Henokh ini keturunan ilahi, keturunan yang Tuhan perhitungkan. Percayalah, kesetiaan saudara mengikuti doa rantai, kesetiaan saudara ambil waktu khusus duduk di kaki Tuhan, berlutut di kaki Tuhan, itu tidak pernah sia-sia. Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan setiap kesetiaanmu, kesungguhanmu dalam pengiringan kepada Tuhan. Kita gak bisa dibatasi sekalipun. Hari-hari ini Jakarta, Bogor, Bekasi, Depok, ya sekian banyak kota di Indonesia PSBB, saudara, kita gak bisa banyak. Usahakan memang di rumah saya, kalaupun keluar pakai masker. Saya bawa masker, bawa 2 atau 3 malah. Saya bawa hand sanitizer kemana-mana, karena memang itu anjuran pemerintah. Ya, setiap kita sampai di satu tempat usahakan cuci tangan. Kalaupun nggak ada air mengalir, ya minimal hand sanitizer dulu. Jaga jarak. Ini kami aja duduk di ruangan ini jaga jarak. Karena kami belajar mengikuti anjuran pemerintah, belajar taat. Haleluya. Ini luar biasa, saudaraku. Keturunan Henokh, keturunan yang diperhitungkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena Henokh dekat dengan Tuhan. Karena Henokh dia punya waktu intim dengan Tuhan. Karena Henokh dia ambil waktu khusus datang kepada Tuhan. Haleluya. Saya nggak tahu, tidak dicatat dalam kitab Henokh satu hari berapa kali bergaul karib dengan Tuhan, berapa kali, berapa jam dalam hadirat Tuhan. Tapi yang pasti, kalau Alkitab katakan Henokh hidup bergaul dengan Allah, pasti dia intim, bergaul karib, dekat dengan Tuhan. Tentunya orang yang dekat, saudaraku, ya itu akan diberitahukan hal-hal khusus. Tuhan beritahukan kepada Henokh. Enggak heran Tuhan angkat Henokh hidup-hidup. Tidak banyak dicatat dalam Alkitab. Yesus terangkat hidup-hidup. Henokh, Kejadian 5 Alkitab katakan dia diangkat hidup-hidup. Ini luar biasa. Karena kedekatan dia dengan Tuhan. Haleluya. Mari saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus.
teruslah dekat dengan Tuhan. Paulus dia katakan, selama aku hidup, kalau hidup untuk Kristus. Filipi 1:21-22. Hidup bagi Kristus, mati keuntungan. Kami Eklesia sementara berduka. Satu rekan kami yang saya bisa katakan setia, almarhumah Ibu Tin Eman, ya, kemarin dipanggil Tuhan. Kami masih berduka, sebentar lama ada ibadah penghiburan. Tapi kalau saya lihat ibu ini begitu setia, dia tahu apa yang ketua koordinator kasih tahu, maksudnya boleh tolong singers atau boleh jadi ketua panitia ini, atau dia nggak menolak. Karena hidup ini kita nggak selama-lamanya. Beda dengan Tuhan, Tuhan kekal, kita nggak selama-lamanya hidup dalam dunia. Alkitab firman Tuhan katakan umur manusia dibatasi 70, 80 tahun, lebih dari itu anugerah kalau masih hidup. Saya punya jemaat satu, seorang Oma Non, usia 95, itu anugerah masih hidup sampai hari ini. Haleluya. Tapi kita nggak selamanya. Ibu yang dipanggil Tuhan, rekan kami satu tim PA Eklesia, dia termasuk setia dalam pengiringan kepada, setia dalam pelayanan kepada Tuhan. Maaf. Kami juga hamba-hamba Tuhan Jawa Barat, kami juga masih berduka. Ya, ketua MD kami dipanggil Tuhan berapa hari lalu. Ya, almarhum pendeta J. Ahwandato Om Yoyo. Banyak lagu-lagu rohani yang dia tulis, diciptakan itu banyak ratusan. Salah satunya El Shaddai, tak usah takut, dan sangat memberkati gereja-gereja, sangat memberkati umat Tuhan. Ya. Selama hamba Tuhan ini hidup, saudaraku, dia berikan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, sama seperti almarhumah rekan kami tim PA Eklesia Ibu Tin. Selama kami hidup, kami mau perbuat sesuatu. Ya, gak kebetulan kalau hari-hari ini Tuhan luaskan, izinkan ada wabah pandemi COVID-19 seluruh dunia, bangsa-bangsa. Gak kebetulan. Dan saya melihat gereja-gereja, persekutuan komunitas anak-anak Tuhan hari-hari ini sama seperti Filipi 1 ayat 22. Kalau aku hidup, tandanya aku harus berbuah, mengeluarkan buah, tentu buah yang menyenangkan hati Tuhan, buah yang menyukakan Tuhan, bukan buah yang masam, asam, kecut, tapi buah yang manis, yang bisa menyukakan Tuhan, bisa berdampak, bisa berbuat sesuatu. Saya ikuti perkembangan berita-berita yang ada, saya lihat, puji Tuhan, Eklesia memberkati beberapa rumah sakit, ya, berikan perlengkapan APD, saudaraku, vitamin dan seterusnya. Ini luar biasa. Haleluya. Ya. Eklesia juga memberkati dengan nasi kotak di Cibinong, mana lagi, Cilandak, dan beberapa tempat yang lain, masker, saudaraku, ya. Karena saya salah satu yang ikut ambil bagian juga, saudaraku, kepanjangan tangan. Ya, dari kami, waktu saya bagi-bagi masker di lingkungan kami itu, Grab driver Gojek lagi pada ini, ada 5 orang, 7 orang, saya mau nggak masker? Oh mau Pak, pakai aja, cuma terima. Mereka langsung pakai. Wah, puji Tuhan, masker aja mereka bersuka cita. Dan saya melihat hari-hari ini betul, keadaan tidak ada yang menentu, tidak ada yang pasti, karena hidup ini nggak kekal, hanya sementara. Saya kemarin diundang satu yayasan di daerah Bekasi, ya, duduknya sampai di Dalian, nggak banyak sih, cuma beberapa hamba Tuhan yang diundang, saudaraku. Dan yayasan ini memberkati sembako, saudaraku, ya. Dan saya mendengar beberapa kesaksian hamba-hamba Tuhan luar biasa, ya, bagaimana jemaat-jemaat mereka sangat tertolong, ya, sangat terbantu dengan sumbangan-sumbangan bantuan sembako, saudaraku, dari gereja kah, dari persekutuan kah,
dari komunitas anak-anak Tuhan, dan saya melihat enggak sedikit ada begitu banyak komunitas hari-hari ini jadi berkat, dan itu luar biasa. Haleluya. Mari sama-sama kita belajar. Kalau ku hidup bagimu. Haleluya. Kalau kita hidup, kita mau menyukakan hati Tuhan. Kita minta kepada Tuhan, Tuhan, yang hidup ke Tuhan. Kita menyadari kita gak selama-lamanya. Haleluya. Saya tutup khotbah saya, saudaraku, dengan satu ilustrasi. Di satu tempat, saudaraku, ada seorang pengusaha sukses. Dia membangun satu pabrik kertas yang cukup besar, saudaraku. Selesai dia bangun, dia katakan begini kepada salah satu orang kepercayaannya, tolong ditulis di pintu gerbang pabriknya dia itu. Saudara tahu apa yang dia minta ditulis? Ditulis satu kata, relinquenda. Saudara tahu relinquenda artinya apa? Relinquenda adalah bahasa Latin yang kira-kira memiliki arti aku akan meninggalkannya. Pengusaha ini dia tahu semua usahanya, apa yang dia bangun selama ini, dia akan tinggalkan. Itu sebabnya katakan kepada orang kepercayaan, tolong ditulis besar-besar di pintu gerbang, relinquenda, aku akan meninggalkannya. Kita mati, kita gak bawa harta kekayaan kita gak bawa jabatan kita, pangkat kita, semua kita akan tinggalkan. Itu sebabnya, karena kita menyadari kita gak selama-lama hidup dalam dunia ini, tapi selama saudara dan saya masih hidup, kita mau berkata, Tuhan pakai hidup Tuhan. Mari well singers, kita katakan, Tuhan pakai hidup Tuhan. Selama masih ada kesempatan, selama masih ada waktu, kita mau pakai hidup ini. Tuhan, ini hidupku Tuhan, ini pribadiku Tuhan. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Yang akan menjadi sama-sama hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Puji Tuhan. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Amin. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini kesempatan. Haleluya. Adalah kesempatan. Amin, amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Amin, amin, amin. Oh Tuhan, pakai kami Tuhan, pakai kami selagi. Amin, amin. Bila waktu, bila saat, amin, haleluya, ku tak berdaya lagi. Amin, haleluya. Sudah Tuhan, Yesus, Yesus. Amin. Ini doa kami, ini kerinduan kami. Bila saatnya Tuhan berdaya, sudah jadi bila saatnya nanti. Haleluya. Bila saatnya nanti Tuhan berdaya, hidup ini sudah jadi berkat. Amin. Haleluya. Haleluya. Ini doa kami saat ini Tuhan. Selama kami hidup,
Selama kami masih bernafas, Tuhan, doa kami, pakai kami. Jadikan kami alat-Mu, Tuhan. Jadikan kami terang-Mu dimanapun kami pergi dan berada. Haleluya. Kalau kami masih hidup sampai hari ini karena izin kehendak Tuhan, dan kami tidak sekedar hidup begitu saja selama hidup dalam dunia, tapi kami mau ambil sesuatu, ambil bagian, berfungsi, menjadi gereja yang bertanggung jawab, menjadi gereja yang menjadi berkat, saluran berkat, menjadi alat Tuhan yang luar biasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyadari kami hanya sementara hidup dalam dunia ini, tapi Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kekal, yang empunya langit bumi serta segala isinya, yang empunya kerajaan sorga. Itu sebabnya Tuhan, ketika kami belajar setia, taat akan setiap panggilan-Mu, akan setiap kebenaran firman-Mu, Tuhan, ada waktunya Tuhan akan berkata kepada kami, sabarlah hambaku yang setia, masuklah dalam kerajaan sorga kekal sampai selama-lamanya. Ini menjadi kerinduan kami, Tuhan, sehingga pengiringan kami kepada Tuhan selama ini tidak pernah sia-sia. Kesetiaan kami, pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan kami ambil bagian di dalamnya, tidak pernah sia-sia. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan mau pakai kami semua, tidak ada yang terkecuali. Mulai dari pengurus, haleluya, koordinator, seluruh Tuhan, aktivis yang ada, setiap umat-umat-Mu jemaat Tuhan, para pemirsa yang menyaksikan ibadah, mengikuti ibadah live streaming ini. Kami mau sama-sama dipakai Tuhan. Kami mau sama-sama menjadi alat Tuhan yang luar biasa, haleluya. Karena semua ketika Tuhan panggil hidup kami akan tinggalkan, tidak ada yang kami bawa. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur siang hari ini melalui kebenaran firman-Mu. Firman Tuhan sudah memberkati setiap pribadi-pribadi kami. Tidak ada yang terlewatkan, tidak ada yang lepas dari perhatian Tuhan. Haleluya. Kami berdoa kalau ada kekasih-kekasih umat Tuhan dalam keadaan sakit, Tuhan, menjamah dengan kuasa darah Tuhan dalam nama Yesus. Ya umat kuatkan yang susah hiburkan dalam nama Yesus. Berapa banyak umat Tuhan, anak-anak Tuhan mungkin terpapar Tuhan, terinfeksi COVID-19. Mungkin mereka positif Tuhan, atau mungkin mereka PDP Tuhan, di rumah sakit mana saja Tuhan, atau mungkin ada di antara mereka isolasi mandiri di rumah masing-masing Tuhan, ODP dan seterusnya. Kami mohon belas kasihan Tuhan, jamah-jamah umat-umat-Mu dalam nama Yesus, sembuhkan dengan kuasa darah Tuhan. Atau siapa saja yang menyaksikan acara ini Tuhan, tidak pandang dari suku mana, tidak pandang apa iman mereka, kepercayaan mereka, tapi ketika kami mendengar kebenaran firman-Mu, kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu berkuasa dalam nama Yesus. Jamah setiap kekasih-kekasih yang ada dengan kuasa darah anak domba dalam nama Yesus. Sembuhkan dengan kuasa darah-Mu Bapa. Terima kasih dan terima kasih banyak Bapa Surgawi. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan, buat kebenaran firman-Mu yang sudah membangkitkan iman kami. Dan kami percaya firman-Mu, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dan kami semua siang ini mengalami lawatan Tuhan, mengalami Kristus. Kami semua tidak ada yang terkecuali, kami dijamah Tuhan, dan mendapat kekuatan yang baru untuk terus melangkah menghadapi hidup di hari-hari dan seterusnya. Kami tidak pernah tahu berapa lama pandemi COVID-19 ini Tuhan izinkan terjadi sampai akhir Mei, akhir Juni. Tapi satu hal, penyertaan Tuhan menjadi bagian kami.
Kami berdoa proteksi kami, keluarga kami, dengan kuasa darah Tuhan dalam nama Yesus. Sehingga tidak ada satupun di antara keluarga kami yang terpapar terinfeksi Tuhan. Haleluya, COVID-19 di dalam nama Yesus. Kami aman-aman dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Memberkati Tuhan semua umat Tuhan yang mengikuti ibadah online ini Tuhan, sekalipun di rumah masing-masing. Haleluya, kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama Tuhan. Kami sudah berdoa, mengucap syukur, terima dengan iman kebenaran firman Tuhan yang kami sudah dengar saat ini. Tidak dengan nama lain, satu nama yang indah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Tetap ikuti ibadah ini. Haleluya, haleluya. Kami memuji besar kami jika besaranmu. Katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amin, haleluya. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, kami umat-Mu. Jika besar ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Tuhan sudah memimpin, memberkati ibadah live streaming, ibadah online PA Eklesia karena anugerah-Mu, karena campur tangan Tuhan. Terima kasih semua yang sudah terlibat pelayanan siang hari ini, WL Singers Tuhan, pemain musik, operator LCD Tuhan, soundman, sampai hamba Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, semua sudah diberkati oleh Tuhan. Bahkan berkat yang sama turun mengalir bagi setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan, para pemirsa semua yang mengikuti ibadah online ini. Kami sama-sama sudah diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Hamba berdoa, mari tolong hari-hari ke depan berkat Tuhan menjadi bagian kehidupan kami. Anugerah-Mu, kasih setia-Mu yang kekal terus menjadi bagian kami setiap hari, menjadi bagian keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala puji dan hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat tinggi. Tidak lupa kami berdoa buat bangsa kami Tuhan. Biar Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia penuh dengan shalom, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berkati presiden kami Jokowi, berkati wakil presiden, berkati setiap pemerintah. Dalam nama Yesus, taruh di hati mereka Tuhan roh takut akan Tuhan, taruh di hati mereka roh hikmat yang daripada Tuhan, memimpin bangsa yang besar ini Tuhan. Haleluya. Haleluya. Setiap anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan juga Tuhan, mereka menjadi suara, menjadi alat Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terus memberkati Tuhan gereja-gereja, umat-umat-Mu Tuhan, apapun sinode kami Tuhan, sekalipun Tuhan tidak ada ibadah di gereja masing-masing, tapi terus bersamalah dengan kami umat-Mu Tuhan. Penuhi hati kami dengan sukacita, damai sejahtera kepada Tuhan. Berkati Tuhan, kalau umat-umat-Mu tetap bekerja itu anugerah-Mu. Melindungi sekalipun harus bekerja setiap hari. Tuhan jaga dalam hadirat Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa Tuhan. Kalau ada anak-anak Tuhan yang dirumahkan, mungkin di PHK Tuhan, penghiburan daripada Tuhan, kekuatan daripada Tuhan, dan berkat Tuhan juga menjadi bagian umat-umat-Mu dalam nama Yesus.
Terima kasih Bapak, terpuji-puji nama Tuhan. Berkati ibadah online Rabu yang akan datang, kami serahkan dalam kedua belah tangan Tuhan yang kuat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mengampuni setiap keterbatasan kami, mengampuni Tuhan setiap kekurangan kami. Basuh kami terus dengan kuasa darah anak domba. Terima kasih Bapak, terpuji-puji nama Tuhan.